Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Selasa 27 Desember 2022. Karena anugerah Tuhan, kita hadir, kita ada bersama-sama pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita datang memuliakan Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mazmur pasal 63 ayat 2. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita belajar dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Fokus kepada yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, mengarahkan pandangan kepada masa depan yang abadi menyanggupkan kita untuk melewati kesukaran di masa kini tanpa berputus asa. Hal ini serupa dengan seorang perempuan yang tengah mengalami rasa sakit bersalin. Rasa sakit ketika akan melahirkan. Anaknya tersebut tidak membuat yang bersangkutan berputus asa, sebab ia mengetahui bahwa penderitaan itu hanyalah bersifat sementara. Pandangannya tertuju kepada masa depan, yaitu ketika bayi yang dikandungnya itu telah lahir. Di saat itu semua penderitaan yang ia alami tersebut akan sirna dan berganti dengan sukacita
yang besar dan berjangka waktu lebih lama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pemirsa dimanapun Anda berada pagi hari ini. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4. Paulus berkata, walaupun kekuatan jasmaninya semakin merosot dan penderitaan yang ia alami sangatlah berat, namun ia tidak menjadi tawar hati. Pandangan matanya tertuju kepada apa yang tidak terlihat dan yang bersifat kekal, yaitu kemuliaan yang Kristus sediakan bagi dirinya yang melayani Dia. Singkat kata, ke arah mana pandangan hidup kita tertuju, begitulah keadaan hati kita jadinya. Oleh sebab itu, mari kita fokus kepada yang kekal. Apabila hal-hal yang abadi dan mulia yang menjadi prioritas hidup kita, maka kesulitan yang kita alami di dunia yang bersifat sementara ini dapat kita lewati dengan tetap bersuka cita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari seorang Paulus yang membawa kita supaya mengarahkan, memfokuskan tujuan hidup kita yang benar. Hidup kita terfokus kepada hal yang kekal, bukan sementara. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, seharusnya kita juga belajar apa artinya hidup kita yang sementara di muka bumi ini. Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan? Atau hanya memuaskan kepuasan kita sendiri? Biarlah kita pada akhir tahun ini mengintrospeksi diri kita. Kalau kita berjalan keluar jalur dari apa yang Tuhan inginkan, baiklah kita kembali kepada jalur yang benar. Kita berjalan sesuai dengan arahan daripada Roh Kudus dan firman-Nya, supaya kita punya hidup sungguh fokus kepada yang kekal dan hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Sebab Engkau baik, Engkau sudah pelihara kami, Engkau menuntun kami sepanjang malam, dan boleh ada pada hari yang baru di tanggal 27 Desember 2022. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan diri kami untuk senantiasa mengarahkan pandangan hati kami kepadamu. Kami menyadari dengan memusatkan perhatian hidup kami kepada hari depan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Maka kami akan sanggup menanggung semua beban dan kesukaran yang kami alami di dalam hidup kami di dunia yang bersifat sementara ini. Tuhan, kami berterima kasih karena janji-janji-Mu untuk masa depan kami bukan hanya indah, tetapi juga bersifat pasti. Firman-Mu tetap dan tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Engkau sanggup memenuhi semua janji-Mu tanpa terkecuali. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari yang akan kami lewati ini kepadamu. Tuntunlah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami hati yang peka terhadap suara-Mu. Anugerahilah kami dengan roh yang taat kepada firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengisi kehidupan kami dengan hidup yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Jadikanlah semua yang kami kerjakan pada hari ini berhasil, dan tolonglah diri kami untuk hidup secara produktif, sehingga hari ini merupakan hari yang penuh makna dan tidak sia-sia. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Tuntun kami sejajar dengan kehendak-Mu. Demi Yesus, kami mengucap syukur.
Dan pagi hari ini hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan, bisnis, usaha mereka, diberkati dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mengajar mereka untuk fokus kepada kebenaran-Mu, kepada hidup yang benar, supaya hidup mereka mempermuliakan Engkau selalu. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Pagi ini hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus fokus kepada kehidupan yang kekal, sehingga apa yang ia kerjakan di muka bumi ini senantiasa terarah, tertuju kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidupnya mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Apa yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan dapat ia kerjakan dengan segenap hatinya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak cucu, dan menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan, terima kasih kemuliaan-Mu terus nyata dalam kehidupannya. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yulianatan yang berada di kota Jayapura. Tuhan juga memberkati, pimpin, bimbing bahwa hamba-Mu ini semakin luar biasa dalam kebenaran firman-Mu, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang ya Tuhan. Biarlah hidup hamba-Mu memuliakan Engkau setiap saat, sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan-Mu menjadi berkat kepada anak cucunya, menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Perlindungan turun bagi ia siang dan malam. Damai sejahtera turun melimpah atas hidupnya. Dan Tuhan pakai dia lebih heran lagi demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berkenan, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus mempermuliakan Engkau. Biarlah hidupnya sungguh Tuhan dipersembahkan bagi Engkau. Nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan dari kehidupannya. Berkati hamba-Mu sebagai seorang istri yang taat dan setia, yang senantiasa menunjang, memberikan kekuatan, pertolongan kepada suami kekasihnya Bapak Christian Patiran. Dan demikian juga kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan berkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu seperti apa yang Engkau mau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidupnya, dan hidupnya dipersembahkan bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, bahwa hidup hamba-Mu terus berkenan, bahwa hidup hamba-Mu terus taat dan setia, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kehendak rencana-Mu, dan biarlah Tuhan kuasa-Mu menyertai dia, sehingga hidupnya sungguh-sungguh ada dalam pertolongan-Mu, dan dia boleh menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupannya, kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada orang-orang yang dilayaninya. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan yang tidak bertanggung jawab. Kepada orang-orang yang berniat jahat kepada mereka, dipatahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu. Nama Tuhan dipuji selalu. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Marina Pandiangan, dimanapun berada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Marina, bahwa hidup Ibu Marina untuk tetap taat setia kepada Engkau, bahwa hamba-Mu Ibu Marina berjalan sesuai kehendak rencana-Mu. Ajar hamba-Mu
untuk boleh memandang jauh ke depan, bahwa Engkau punya rencana yang indah atas hidupnya. Berikan kekuatan kemampuan kepada hamba-Mu untuk mengerjakan itu selama ia ada di muka bumi ini. Biar hidupnya memuliakan Engkau. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada keluarganya, menjadi berkat kepada orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, perlindungan menyata turun atasnya, siang dan malam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Freitas yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Bawa hidup hamba-Mu untuk berjalan seperti apa yang Engkau mau. Biarlah fokus hidupnya untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Sebab itu Tuhan berikan kekuatan kemampuan kepadanya untuk boleh meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Hal-hal yang bukan daripada Engkau, yang tidak memuliakan Engkau. Itu dijauhkan dari kehidupannya. Dan dia boleh berdiri menjadi penolong kepada suami kekasih Rocky Alan Paulus, kepada anak-anak tercinta Yemima dan juga Reinhard. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Tuhan berkati semua pekerjaan-pekerjaan usaha mereka. Berkati pendidikan daripada kedua anak mereka. Dan biarlah hidup mereka senantiasa mempermuliakan Engkau, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau punya rencana indah atas hamba-Mu sejak ia ada dalam kandungan ibunya. Sebab itu Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah dia tetap taat, setia, berdiri dengan pertolongan Tuhan, melaksanakan apa yang Engkau mau, ya Tuhan. Berikan kekuatan untuk dia tetap memandang bahwa Tuhan, rencana-Mu tidak akan pernah gagal bagi hidupnya. Pakai hidupnya, biarlah ia hidup dengan fokus kepada kekekalan. Dia hidup untuk memuliakan Engkau. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada orang-orang yang ia kasihi. Kepada istrinya, Ibu Desi Waisiri, kepada anak-anak dan juga kepada orang tua dan semua orang-orang yang dilayaninya. Tuhan pakai hidupnya menjadi kesaksian bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Kuri Rumadas yang ada di Wosior ataupun di mana saja berada pagi hari ini. Tuhan memberkati, bahwa hidup hamba-Mu untuk berkenan, bahwa hidup hamba-Mu berjalan sejajar, selaras dengan kehendak-Mu. Hidupnya mempermuliakan Engkau, ya Allah. Pakai hidupnya terus menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, bahkan kepada orang-orang yang ia layani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan lindungi ia, jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Hamba mengucap syukur dan hamba berdoa Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa negara kami. Hamba mohon belas kasihan Tuhan juga bagi gereja-gereja Tuhan. Pada saat ini banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menganiaya gereja-gereja-Mu. Pada saat gereja-gereja-Mu hendak beribadah, merayakan perayaan Natal, banyak yang menghalangi. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau yang berperkara dengan mereka, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Lindungi gereja-gereja-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau kepala gereja kami yang agung. Engkau gembala kami yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Berkati setiap daerah yang kami tinggal. Lingkungan-lingkungan kami. Tuhan memberikan kekuatan kuasa-Mu. Berikan kenyamanan, damai sejahtera.
Dan biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk mempermuliakan Engkau dengan kehadiran kami di setiap tempat yang kami tinggal. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat Natal sekali lagi. Dan saudara-saudaraku, mari kita tetap fokuskan tujuan hidup kita kepada yang kekal, yaitu surga yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Biar Tuhan memberkati kita semua, dan shalom, salam MDC.